melaporkan 25.223 kasus lokal dan 114 orang meninggal pada tanggal 15 Juli. Jumlah penumpang di Bandara Taoyuan yang mengantre untuk karantina bertambah. Mulai tanggal 14, pemegang KTP atau ARC Taiwan dan penumpang transit tidak perlu melampirkan laporan tes PCR negatif sebelum berangkat, tetapi pengunjung yang masuk ke Taiwan masih perlu menjalani tes air liur tenggorokan dan karantina 3+4 hari. Sedangkan kasus cacar monyet atau monkeypox pertama di Taiwan berhubung keropeng cacar belum sepenuhnya hilang, pasien masih dirawat di rumah sakit, tetapi 9 orang kontak dekat yang tidak memiliki gejala telah bebas dari karantina pada tanggal 14 dan kemungkinan penularan komunitas aman untuk sementara waktu. Mengenai tanggapan umum bahwa kekebalan kelompok masyarakat Taiwan hanya bisa bertahan hingga pertengahan Agustus, JCC menjawab bahwa saat ini 70% dari populasi telah menerima 3 dosis vaksin dan sebagian telah menerima 4 dosis vaksin. Ditambah sebagian orang memiliki kekebalan alami, maka kekebalan masyarakat masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Bahkan jika ada gelombang kecil penyebaran epidemi pada Agustus dan September, peningkatan kasus tidak akan terlalu besar. Seorang PMA yang berkendara sambil merokok segera melarikan diri dan jatuh dari sepeda motor saat mau dirazia polisi Kaohsiung pada 2 hari yang lalu. Polisi menemukan PMA tersebut adalah pekerja migran yang hilang kontak yang takut tertangkap karena berkendara sambil mabuk. Setelah tertangkap, PMA tersebut menggunakan foto temannya untuk menutup status ilegalnya. Akhirnya ia ditindak atas pelanggaran berkendara dengan tes alkohol mencapai 0,71. 查证身份，确认系逃逸外籍劳工。本所于警刑笔录制作后，依违反公共危险罪及使公人员登载不实，移送高雄地检署侦办。 Statistik kepolisian Kaohsiung dari April hingga Juni tahun lalu menunjukkan jumlah kasus berkendara sambil mabuk mencapai 1.901 kasus dan kasus penolakan tes 112 kasus. Tetapi kasus berkendara sambil mabuk bertambah lebih dari 600 kasus pada tahun ini dan kasus penolakan 228 kasus merupakan 2 kali lipat dari tahun lalu. Dari Januari hingga 12 Juli tahun ini, kepolisian Kaohsiung telah menerima denda sebanyak 31,77 juta dolar Taiwan dan menyita 242 aset dari pelanggar yang menolak pembayaran denda. Aset ini akan dilelang jika yang bersangkutan tidak membayar denda. Pada 14 Juli malam, terjadi penembakan di perusahaan bioteknologi Kangjian yang terletak di Kecamatan Chaotun, Kabupaten Nantou. Tembakan ini menyebabkan 4 orang tewas di tempat, termasuk adik pemilik perusahaan bermarga Lai bersama anak perempuannya, direktur bermarga Chang, dan kepala bagian perkebunan. Sementara pria bernama Lai Minnan yang berusia 81 tahun masih dirawat di rumah sakit karena tertembak di bagian kepala. Berhubung hasil PCR-nya positif, ia dirawat di kamar isolasi bertekanan negatif dan masih dalam kondisi krisis. Tersangka kemudian melarikan diri ke Taichung setelah aksi pembunuhan. Kepolisian Kota Taichung bergabung dengan Satgas dan berhasil meringkus tersangka pada sekitar pukul 2 siang tanggal 15 di Kota Taichung. Menurut statistik Badan Kepolisian Negara, tercatat ada 100 kasus penembakan pada tahun 2021, tertinggi dalam 6 tahun. Hal ini berarti kasus penembakan terjadi setiap 3,65 hari. 当支的这个查获数在107年是达到2000多只这个是最高峰。那么到去年已经是不到1300只。警政署在109年6月12号有推动修法，扩大了模拟枪的一个管制的范围。 Lebih lanjut, Badan Kepolisian menjelaskan bahwa setelah memperluas cakupan kontrol senjata duplikat yang menjadi sumber pembuatan pistol, jumlah penyitaan senjata telah berkurang. Selain itu, juga menegaskan bahwa jika kasus penembakan ini didalangi sindikat seperti gangster, pihaknya akan memberantas gangster secara sistematis dan ketat. Program subsidi wisata domestik dari Biro Pariwisata mulai beroperasi pada tanggal 15 dengan subsidi akomodasi maksimum 1.300 dolar Taiwan per malam. Kabupaten Yunlin menambahkan bonus di mana dengan mengunduh aplikasi tertentu akan mendapatkan diskon akomodasi sebanyak 500 dolar Taiwan. Selain itu, platform pariwisata yang disetujui Biro Pariwisata juga menyediakan banyak tawaran dan diskon maksimal 450 dolar Taiwan untuk akomodasi. Hal ini berarti pengunjung yang mendapat subsidi wisata domestik dan diskon dari aplikasi dapat menghemat biaya paling tinggi sebanyak 1.750 dolar Taiwan. Banyak masyarakat yang tidak bisa bepergian ke luar negeri akibat dampak pandemi. Penerbangan Taipei-Osaka maskapai penerbangan Flypeach yang dihentikan sejak April 2021 akan kembali dioperasikan pada September tahun ini. Dengan meredanya pandemi, perjalanan di seluruh dunia diharapkan bisa kembali aktif seperti semula.